Selamat siang, Bu Maria. Selamat siang, Brenda. Maria ini cerah, tapi kayaknya cerahnya hari ini tidak kayak biasanya. Bagaimana nih kabarnya, Bu Maria? Iya, ini karena kan habis selesai project ya, jadi masih ada evaluasi, jadi masih ada banyak kegiatan. Sisa-sisa kelelahan. Iya, sisa-sisa. Butuh healing. Iya. Oke, Bu Maria, saya dengar nih Bu Maria mau ngadain coaching nih sama Bu Retno. Kaitannya dengan supervisi. Ya. Seperti itu. Sebelum melakukan coaching sama Bu Retno itu kan harus ada nih step-step atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketika di coaching. Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan adalah sudahkah ada rubrik penilaian yang Bu Maria buat untuk nanti coaching ini? Rubrik penilaian untuk proses coaching penilaian. Sudah ada, Bu. Rubrik penilaiannya itu terkait yang pertama itu bahwa dalam proses coaching nanti saya berharap bahwa saya mengikuti atau sesuai dengan prosedur kita. Kemudian yang kedua, dalam proses coaching ini saya berharap bahwa saya itu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan berbobot kepada guru. Kemudian yang terakhir, saya juga berharap bahwa saya itu bisa mendengarkan secara aktif selama proses coaching nanti, sehingga kaitannya dengan pertanyaan berbobot nyambung gitu ya, karena mendengarkan aktif maka pertanyaan yang dihasilkan pun juga bisa berbobot. Kemudian pada akhirnya nanti mampu memberdayakan Bu Retno untuk bisa melahirkan ide-ide. Berarti kaitannya dengan Tirta, kemudian menggali ide kreatif, begitu, kemudian rasa mungkin ya. Dan saya juga berharap bahwa dalam proses coaching ini saya menerapkan prinsip coaching bahwa saya dengan Bu Retno itu setara. Jadi kami adalah mitra, kemudian ada proses kreatif di sana ketika Bu Retno melahirkan ide-ide tersebut dan menyusun rencana aksi. Lalu dari situ saya bisa membantu Bu Retno untuk menggali potensi. Kalau melihat tadi yang panjenengan jelaskan, rubrik penilaiannya sudah sangat lengkap ini ya. Ada kita, ada rasa, itu. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya nih, dari sekian dari rubrik penilaian itu, begitu, kira-kira kompetensi dalam coaching apa yang akan panjenengan kembangkan? Untuk proses coaching ini saya ingin lebih mengembangkan pada bagian prinsip rasa, kemudian appreciate, kemudian summary, kemudian as, tentunya tidak lepas dari awal pertanyaan. Oke, jadi kalau tadi adalah kompetensi coaching yang akan dikembangkan baik dari Tirta maupun Rasa, sekarang yang berikutnya adalah kompetensi spesifik apa ketika nanti ketemu sama Bu Retno yang ingin panjenengan kembangkan. Kalau tadi kan coachingnya ya, kalau sekarang yang kompetensi spesifiknya apa ini? Nanti berkaitan dengan supervisi klinik akademik ini. Saya berharap bahwa Bu Retno sebetulnya juga sekaligus saya ya mampu mengetahui bagaimana kebutuhan belajarnya. Nah, dari ketika sudah mengetahui kebutuhan belajar muridnya, Bu Retno itu mampu melahirkan ide di mana dia mampu create pembelajaran yang berpihak padanya. Memiliki kemampuan untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk ini, untuk lebih detailnya lagi, indikator ketercapaian ya, dari kompetensi yang akan dikembangkan itu apa? Kira-kira indikatornya apa? Indikator ketercapaian dalam proses coaching ini saya berharap bahwa Bu Retno itu yang pertama mampu menggali ide bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa tercipta. Nah, kemudian dari ide itu dibuat rencana aksinya, kemudian dieksekusi, lalu ada tindak lanjutnya, sehingga tidak hanya sebatas rencana aksi lalu selesai, tetapi tetap ada tindak lanjut. Kemudian
juga ada kolaborasi di sana. Jadi Bu Retno tidak bekerja sendiri. Jadi ada kolaborasi dalam rencana aksi dan tindak lanjut yang beliau lakukan. Oke, berarti menggali ide, kemudian rencana aksi, tindak lanjut dari rencana aksi plus kolaborasi. Ya. Gitu. Oke, siap. Jadi Bu Maria, saya rasa persiapannya udah oke. Ready to go ini untuk melakukan coaching dengan Bu Retno, gitu ya. Harapannya coachingnya nanti berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Saya rasa itu dulu untuk pra observasi ini, Bu Maria. Semoga sukses nanti coachingnya dengan Bu Retno. Ya, terima kasih ya Bu Eda. Sama-sama Bu Maria. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bu Maria? Ya, alhamdulillah baik Bu. Maaf ya Bu Maria, saya mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa Bu. Saya juga sebelumnya mohon maaf kan. Kemarin kan sempat telepon saya terus tidak saya angkat karena ada kesibukan di rumah. Nah ini Bu Retno pagi-pagi menemui saya ini. Sebetulnya ada apa sih Bu? Kok kayaknya ada yang mengganjal di hatinya Ibu. Kelihatan ya Bu dari muka saya. Iya, Ya, agak. memang Bu, ada yang mengganjal. Jadi begini ya Bu. Saya ini di tahun ajaran ini saya diberi tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 5. Yang mana itu di kelas 5 SD sekarang ini sudah menerapkan kurikulum merdeka Bu. Dan ketika pembelajaran di kelas saya mengamati siswa saya itu mengalami penurunan dan motivasi belajarnya itu menurun. Jadi hal tersebut berimbas kepada hasil belajarnya Bu. Jadi motivasinya menurun, hasil belajarnya pun juga menurun. Mereka itu malah lebih asyik mengobrol bersama teman-temannya. Jadi seperti itu yang saya temui di kelas yang mengganjal tuh. Jadi ini saya coba untuk merangkum gitu deh. Bu Retno merasa bahwa kondisi murid yang sekarang itu motivasinya menurun, itu Bu. Motivasinya menurun itu dampaknya itu terhadap pada hasil belajarnya pada kelas 5 gitu ya, ini pada kelas 5. Nah, Bu Retno sendiri harapannya bertemu dengan saya ini ingin apa sih yang ingin dicapai gitu? Setidaknya saya ingin menyampaikan apa yang mengganjal. Jadi saya ada teman cerita Bu, dan dari coaching ini saya mengharapkan saya bisa mencari solusi atas permasalahan saya tersebut Bu, dan saya juga mengharapkan Bu Maria memberikan solusi-solusi yang mana saya nanti bisa membangkitkan kembali motivasi belajar siswa-siswa saya, sehingga nanti hasil belajar mereka pun juga meningkat. Tadi dalam diskusi kita hari ini harapannya bahwa ada solusi bisa menaikkan motivasi belajar siswa juga, sehingga dampak lebih jauhnya itu hasil belajarnya bisa meningkat. Ya. Nah, kalau melihat dari permasalahan yang perlu menghadapi bahwa motivasi anak belajar turun, dampak lebih jauhnya itu bahwa hasil belajarnya juga ikut turun. Dan kira-kira adakah yang Retno rencanakan atau mungkin muncul ide sehingga bahwa ide ini itu bisa mengatasi motivasi anak yang turun? Jadi dari permasalahan itu saya ada ide-ide. Saya berencana itu dalam membangkitkan motivasi siswa saya itu, saya dalam pembelajaran akan memberikan ice breaking, ice breaking yang menyenangkan, usaha nyanyian, sampai tepuk-tepuk semangat. Dan juga selain ice breaking, saya juga ingin memberikan atau melakukan tanya jawab seperti kuis-kuis begitu Bu, yang mana itu nanti juga tanya jawabnya itu berhubungan dengan materi pembelajaran.
dan juga saya ingin membuat video pembelajaran yang menarik, yang mana nanti saya harap bisa meningkatkan motivasi belajar menurut saya tersebut. Jadi dari cerita rencananya Bu Retno ini nanti dikoreksi Bu ya, satu tadi Bu Retno merencanakan ada ice breaking, agar motivasi anak bisa meningkat itu Bu. Kemudian ada pertanyaan singkat, kuis singkat gitu ya, kuis yang berisi pertanyaan singkat gitu. Kemudian ada video pembelajaran yang pada akhirnya nanti ketiganya ini memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak ya, agar motivasinya menjadi lebih baik lagi. Nah, menurut pendapatnya Bu Retno sendiri, motivasi idealnya murid yang memiliki motivasi belajar yang baik atau motivasi belajar yang tinggi itu yang seperti apa gitu? Saya melihat kalau motivasi belajar siswa saya itu mereka dapat merespon dan aktif ketika pembelajaran di kelas bersama saya dan tentunya dapat mencapai hasil pembelajaran yang terbaik. Jadi nilai-nilai mereka juga meningkat, mereka juga paham. Tidak hanya nilai yang baik, tetapi juga mereka harus bisa paham apa yang saya sampaikan, sehingga nanti pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Jadi apa yang diceritakan oleh Bu Retno, harapan-harapan dan usaha-usahanya ini kita coba melihat kembali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Retno sampai saat ini. Coba kita awal Bu Retno sejenak, kira-kira dalam skala gitu, antara 1 sampai 10 dalam kemampuan Bu Retno membangun motivasi siswa itu, posisi sekarang Bu Retno itu ada di skala berapa? 1 sampai 10 dalam membangun motivasi siswa. Kalau ditanya skala Bu, saya merasa saya baru di angka 6 Bu. Karena saya juga masih ingin mencoba berbagai hal baru yang mana nanti bisa menentukan motivasi mereka. Ini masih skala 6. Maunya di skala berapa Bu? Ya harapannya juga ya tidak 100% ya Bu, karena ya pasti nanti beban saya jadi berat. Ya setidaknya ada kenaikan ya aman ya 8 atau 9 lah Bu. 8 atau 9. Ya saya tidak muluk-muluk, harus sempurna dulu Bu. Nah, untuk bisa mengubah skala 6 sampai ke skala 8 atau skala 9 tadi, kapan atau rencana apa yang ingin Bu Retno lakukan, dan kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan? Sebelum melaksanakan kapannya itu Bu, jadi saya harus persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang saya lakukan, saya akan membuat modul ajar. Modul ajarnya itu saya ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi karena saya melihat karakter murid saya itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa memaksakan satu kelas itu harus pembelajaran yang sama karena mereka memiliki minat belajar, gaya belajar dan juga kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi dari modul ajar itu saya juga harus melakukan diagnostik awal. Dari diagnostik itu saya akhirnya nanti bisa mengetahui gaya belajar, kebutuhan mereka. Dan selanjutnya tadi yang pertama saya sampaikan ice breaking Bu. Saya rasa untuk anak SD ice breaking itu juga penting ya Bu. Untuk memunculkan motivasi di tengah-tengah pembelajaran, jadi supaya mereka antusias lagi. Dan juga itu tetap kuis-kuis karena sekarang juga perannya kuis, mungkin anak bisa cepat menyerap pembelajaran melalui kuis, juga video-video pembelajaran yang menarik. Jadi ini dari rencana yang akan dilakukan. Pertama-tama tadi Bu Retno ingin menyiapkan modul ajar, kemudian modul ajar ini lebih kepada untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu meningkatkan motivasi anak. Kemudian yang kedua ingin mengadakan speaking ya, anak SD. Kemudian yang ketiga tadi pengadaan kuis.
untuk bisa terlaksana di 3 hari ini, kapan Bu akan mengeksekusi? Ya, saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya itu, dan rencana saya paling cepat itu minggu depan, karena ini masih ada jangka waktu, jadi saya akan bisa mempersiapkan 1 minggu. Saya rasa cukup untuk persiapan ya. Kalau Bu Retno kan ingin mempersiapkan dalam waktu 1 minggu ini ya, kemudian minggu depan sudah mulai melakukan rencana itu. Nah, kira-kira jenengan itu napa nggih ketercapaian yang bahwa rencana ini dikatakan berhasil itu seperti apa? Kalau tanya rencana ketercapaiannya bisa dikatakan berhasil, kalau saya merasa jadi murid-murid saya nanti itu bisa fokus pada pembelajaran yang saya laksanakan, mereka antusias, semangat mengikutinya, terus juga mereka dapat melaksanakan pembelajarannya itu juga dengan penuh tanggung jawab, sehingga saya berharap semuanya itu bisa menunjukkan motivasi belajar. Untuk ini kan rencananya kan dalam 1 minggu ini ya. Nah, kira-kira untuk bisa memudahkan rencana sekaligus mungkin aksi ya, itu siapa saja yang bisa Bu Retno ajak untuk memudahkan rencana yang ingin Bu Retno lakukan sehingga motivasi belajar anak bisa meningkat? Untuk dapat memperlancar kegiatan tersebut, saya pastinya yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya menyampaikan tujuan dan kegiatan saya supaya beliau mendukung dengan penuh. Selanjutnya saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru kelas sebelumnya, guru kelas 4 ya. Saya akan meminta saran atau masukan pada guru yang mengaku sebelumnya, pasti beliau paham. Dan selanjutnya juga saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang bukan guru sebelumnya. Saya ingin meminta bantuan teman saya untuk dapat mengobservasi saya ketika saya melaksanakannya di kelas pembelajaran. Jadi untuk observer yang Iya. Untuk nantinya kan saya minta umpan balik atau hasil dari observasi teman saya untuk selanjutnya bisa saya jadikan bahan refleksi. Terima kasih. Kalau saya lihat tadi ya bahwa Bu Retno itu sudah akan merencanakan bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar anak dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan ada rekan sejawat dari guru kelas 4 begitu nggih. Dan saya berharap semoga anak-anak bisa jadi lebih termotivasi lagi akan rencana-rencana Ibu tadi dan eksekusinya tadi. Terakhir Ibu, kira-kira hal-hal apa saja dalam bincang-bincang kita hari ini yang kita dapatkan, yang kira-kira Bu Retno bisa ambil dari awal sampai akhir? Ya, dari perbincangan bersama Bu Nadia tadi, setidaknya itu saya sudah merasa agak lega Bu. Jadi unek-unek saya selama ini sudah saya bisa tersampaikan, tidak mengganjal di hati. Dan juga dari sesi tadi, saya sudah mulai ada gambaran-gambaran bagaimana nanti saya bisa memunculkan motivasi belajar murid-murid saya. Dari obrolan bersama Bu Maria, juga masukan dari Bu Maria. Jadi saya harap apa yang saya rencanakan itu bisa memunculkan motivasinya meningkat dan hasil belajarnya juga meningkat. Saya kira apa yang sudah Bu Retno sampaikan pada perbincangan kita hari ini, saya ingin sebetulnya mendengarkan cerita lanjutannya. Ini kan kalau dalam sinetron itu bersambung. Iya benar. Ya, saya itu ingin mendengarkan cerita lebih jauh. Nanti kalau Bu Retno sudah mengeksekusinya, kemudian sudah ada hasilnya, saya ikut mendengarkan. Siap Ya, Bu Maria. Jangan bosan ya Bu Nadia Ya. mendengarkan cerita saya. Ya. Terima kasih Ya. Bu Maria. Terima kasih. Ya. Saya sudah lega. Terima kasih. Nanti insya Allah saya akan
menyampaikan hasil dari eksekusi saya. Ya. Tunggu saja Bu Ya, Maria. ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Good luck nanti. Amin. Terima kasih Bu Ya. Maria. Oke, selamat siang Bu Maria. Ini kayaknya sudah habis coaching ini ya. Iya. Udah lega rasanya. Sudah lega, oke siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ya. Maria. Jadi tadi juga saya sudah mengikuti melihat panjenengan coaching sama Bu Retno tadi. Kita lakukan ini pasca observasi ini Bu Maria. Siap. Jadi Bu Maria begini, tadi kan di pra observasi tadi saya menanyakan ke indikator ketercapaian, kemudian panjenengan juga sudah menjelaskan indikator ketercapaiannya. Nah ini setelah observasi, kemudian sekarang ini saatnya saya menanyakan ulang kembali, apakah indikator ketercapaian yang panjenengan inginkan tadi pada saat kita pra observasi, kemudian Anda melakukan observasi atau panjenengan melakukan observasi, ini bagaimana untuk indikator ketercapaian? Untuk indikator ketercapaiannya itu, saya merasa bahwa indikator ketercapaian saya itu sudah tercapai ketika saya melakukan praktik coaching dengan Bu Retno tadi. Nah, dalam praktik coaching tadi saya juga mampu menemukan bahwa Bu Retno sudah bisa melahirkan ide-ide alternatif terkait dengan permasalahan yang muncul. Nah, dari ide-ide tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran yang menyenangkan, di kelas. Nah, tadi ada ice breaking, kemudian ada rencananya pembelajaran diferensiasi begitu, dan yang saya highlight di sini bahwa Bu Retno itu ingin mengupayakan bahwa pembelajaran yang beliau kerjakan atau beliau lakukan ini mampu berpihak pada murid yang pada akhirnya nanti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian tadi Bu Retno juga sudah memiliki tindak lanjut yang nanti akan dilakukan berkaitan dengan ide-ide yang tadi sudah disampaikan selama proses coaching tadi. Saya juga bisa melihat bahwa Bu Retno ini memiliki tanggung jawab terhadap kelas terutama pada motivasi belajar siswa. Jadi ada keinginan untuk bisa menaikkan motivasi belajar siswa yang sebelumnya menurun. Oke, siap. J, berikutnya ini di pasca observasi ini Bu Maria, jadi izinkan saya gitu ya untuk menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Jadi ketika panjenengan tadi coaching, saya kan melakukan pengamatan tuh, kemudian saya buat semacam catatan-catatan kecil gitu. Ini mau saya sampaikan ke panjenengan sekaligus mengkonfirmasi, jangan-jangan nanti catatan saya ada yang kurang begitu. Jadi berdasarkan dari hasil observasi yang saya lakukan tadi, sehingga saya membuat catatan-catatan kecil untuk kegiatan observasi coaching panjenengan dengan Bu Retno tadi. Menurut saya sudah bebas dari penilaian, kemudian asumsi, dan panjenengan juga berfokus pada pengembangan ide kreatif dari coaching seperti itu. Jadi kalau catatan saya nih berdasarkan alur tirta yang panjenengan lakukan, saya tak melihat catatan saya ya. Dari tujuan nih Bu Maria. Tadi panjenengan sudah ada dari pembukaan tadi sudah ada kesepakatan antara panjenengan sebagai coach dengan coachee untuk bagian pembukaannya mengenai tujuan yang ingin dicapai pada saat coaching. Oke. Kemudian dan tujuan itu kayaknya berdasar dari coaching ya, dari coaching kemudian diadakan kesepakatan. Oke. Berikutnya untuk yang tahap kedua yaitu dengan identifikasi. Pada proses identifikasi ini tadi saya juga melihat Bu Maria sudah mencoba menggali ide-ide kreatif dari Bu Retno melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini dikonfirmasi ya, nanti kalau saya kurang begitu ya. Kemudian di rencana aksi Bu Maria. Di rencana aksi ini saya melihatnya pertanyaan terbuka yang panjenengan sampaikan kepada Bu Retno tadi sudah menginspirasi atau menemukan ide kreatifnya dari Bu Retno menemukan ide kreatif dan
melakukan sebuah planning untuk melakukan kegiatan interaksi. Jadi tadi juga sudah panjenengan lakukan. Kemudian tahapan yang berikutnya tanggung jawab. Di awal kita yang terakhir adalah tanggung jawab. Panjenengan tadi kalau saya lihat sudah mampu mengarahkan Bu Retno untuk membuat komitmen. Betul begitu tidak Bu? Iya, tadi sudah sempat menyinggung mengenai membangun komitmen. Oke. Kemudian apalah ya, dari rasa nih, dari mendengarkan aktif rasa. Yang pertama tadi saya melihat panjenengan sudah melakukan kemitraan atau sejajar dengan Bu Retno, sehingga Bu Retno dengan leluasa terbuka begitu menyampaikan ide-ide, permasalahan, kemudian menemukan solusi seperti itu. Kemudian dari pertanyaan aks yang kedua itu ada pertanyaan-pertanyaan terbuka di situ untuk menggali ide kreatif. Kemudian pada saat summarize, panjenengan juga melakukan summarize, kemudian menyimpulkan, kemudian memberikan konfirmasi apakah betul yang panjenengan simpulkan tadi, ya keren ya. Yang terakhir kalau saya lihat dari bentuk apresiasi sudah dilakukan pakai oke gitu. Iya, jadi itu basis data tadi yang sudah saya lakukan. Kira-kira ada yang kurang nggak ini tadi pengamatan saya mungkin, atau ada yang mau dikonfirmasi atau sudah sesuai dengan yang panjenengan lakukan? Sudah sesuai ya, sudah keren ini. Tirtanya oke, rasanya oke begitu. Apalagi ya, itu kayaknya ya. Kemudian yang berikutnya nih sebelum kita tutup pasca observasi ini, coaching yang panjenengan lakukan tadi sudah baik, sudah menggunakan algoritma, juga sudah rasa begitu. Ada nggak kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan berikan atau kembangkan untuk next coaching? Ada kompetensi yang sebetulnya ingin saya kembangkan, terutama pada pokok ini Bu, pembelajaran tentang sosial emosional atau PSE. Nah ini saya melihat bahwa PSE itu baik untuk dilakukan, dan baik saya yang melakukan maupun dilakukan juga oleh teman-teman guru yang lain, sehingga ini bisa menjadi budaya. Karena kan tidak, pemahaman PSE itu kan hanya guru BK saja, padahal setiap guru itu seharusnya bisa mengaplikasikan PSE. Oke, sip, keren. Berarti nanti tinggal di pengembangan yang berkaitan dengan PSE yang ingin lebih dikembangkan lagi. Oke, saya rasa sudah keren tadi coaching. Saya tunggu next coaching pengembangan PSE-nya begitu ya Bu Maria. Oke, baik Bu Maria, saya rasa untuk pasca observasi ini juga data sudah terekam, sudah kita diskusikan begitu. Semoga apa yang kita lakukan kali ini baik dari observasi maupun pasca observasi dan coaching itu sendiri nanti dapat kita kembangkan di rekan sejawat kita. Terima kasih Bu Brenda sudah membantu saya dalam praktik coaching ini. Siap. Anytime gitu ya. Jadi Bu Maria, terima kasih. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Maria. Gimana kabarnya? Kok kayaknya wajahnya capean katanya? Alhamdulillah baik Bu Maria, dan memang agak sedikit capek karena akhirnya bulan Agustus ini sangat padat. Meskipun agendanya padat tentang istilahnya memberikan yang terbaik untuk sekolah dan juga bagi anak-anak. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini Bu, rencananya saya dengarkan Bu Retno itu akan melakukan praktik coaching dengan Bu Indah. Nah, pada pertemuan kali ini kita adakan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan praktik coaching, apakah Bu Retno sudah menyiapkan rubrik penilaian terkait dengan praktik coaching yang nanti Bu Retno lakukan dengan Bu Indah? Jadi sebelumnya saya dihubungi Bu Indah, beliau meminta waktu dan ingin menyampaikan ada sesuatu yang mau disampaikan pada saya, dan kebetulan saya dan Bu Indah sudah merencanakan sebelum saya dan Bu Indah merencanakan praktek coaching, saya
pertama menyiapkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang saya siapkan itu saya menggunakan rubrik penilaian yang mengacu kepada prinsip coaching, yaitu tentang alur tirta, yang mana saya nanti akan melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indah, memberikan dan penuh, dan selain itu juga saya juga menggunakan prinsip rasa, dulu, pasif, acts, summaries, dan question. Pada praktek nanti, pada praktek coaching nanti harapannya juga ini saya tambahkan sedikit ya, saya juga berharap bahwa dalam praktek coaching nanti itu juga mampu menggunakan prinsip praktek coaching, yaitu bahwa Bu Retno dengan Bu Indah itu adalah mitra mengenai kedelmaan. Kemudian juga ada proses kreatif di sana, dan Bu Retno juga mampu menggali potensi Bu Indah dalam proses coaching nanti. Ibu, ya, saya pikir tadi rubrik penilaian yang Bu Retno sudah sampaikan itu sudah lengkap deh. Lalu kemudian kompetensi dalam coaching nanti apa yang Bu Retno ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti kepada Bu Indah yaitu saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terarah dan terbuka, yang mana nantinya bisa pada berpegang teguh pada tujuan awal dari diadakannya coaching tersebut. Untuk lebih jauh ya Bu, coba Ibu Retno bisa jelaskan mungkin kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada saat coaching dengan Bu Indah nanti. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan nanti adalah bagaimana nanti kompetensi spesifiknya, yaitu bagaimana nanti Bu Indah dapat mengembangkan prinsip coaching yang mana beliau dapat menjadi guru yang dapat mengetahui kebutuhan muridnya, yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan dapat memotivasi belajar murid tersebut. Jadi ada mampu melihat kebutuhan murid, kemudian menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu bagaimana bisa memotivasi murid dalam belajar. Kan gitu. Dari kompetensi tersebut, adakah indikator ketercapaian agar pengembangan kompetensi yang ingin Bu Retno lakukan itu bisa tercapai? Di sini indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Indah dapat menemukan ide-idenya sendiri, bagaimana beliau dapat mencari ide yang dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, motivasi murid, seperti itu. Jadi saya akan mengarahkan atau menjadi dapat menggali ide-ide Bu Indah. Jadi melalui pertanyaan berbobot itu Bu Indah mampu menggali idenya sendiri, sehingga sampai pada aksinya beliau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan tujuan mampu meningkatkan motivasi belajar. Baik, terima kasih Bu Retno, kayaknya sudah siap Bu Retno untuk melakukan coaching dengan Bu Indah, guys. Siap. Ya, saya doakan semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai nanti juga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Ya. Bu Maria untuk motivasinya dan doakan ya Bu ya, Ya. supaya coaching nanti berjalan dengan Ya lancar. Bu, pasti good luck ya Bu Ya, ya. amin. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Retno. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya gimana ya Bu? Resah ini Bu. Makanya tadi saya sempat menghubungi panjenengan sebentar, minta waktunya, pengen ngobrol-ngobrol nih, pengen curhat begitu. Coachingnya kok agak murung gitu ya Bu? Gitu ya, anjir. Tapi Bu Indah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Panjenengan gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat.
Ibu menghubungi saya itu kira-kira ada masalah apa ya Bu? Gimana ya Bu? Ini berkaitan dengan kelas yang sekarang ini. Jadi saya kan sekarang ngajar kelas yang kelas 11 seperti itu. Dan kurikulumnya baru Bu, jadi pakai kurikulum Merdeka. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini saya ngajarnya kelas 11, kompetensinya adalah usaha perjalanan wisata atau usaha layanan wisata seperti itu. Kemudian di kurikulum ini itu kan untuk bahasa Inggris sendiri itu CP-nya itu hampir sama dengan CP waktu kelas 10. Cuma mungkin penekanannya adalah di konsentrasi keahlian dulu. Jadi intinya itu saya harus mampu menyesuaikan mapel saya bahasa Inggris itu sesuai dengan kebutuhan jurusan. Jadi kalau dia pariwisata ya bahasa Inggrisnya harus tentang pariwisata begitu. Kemudian karena di fase F Bu, jadi satu tingkat lebih harus mendalam lagi. Kemudian itu juga Bu apa ya? Yang bikin saya resah juga itu karena ini baru pertama, sehingga ya adalah kendala-kendala berkaitan dengan penyesuaian RPP atau MA, kemudian referensi begitu Bu. Gitu. Jadi yang membuat Bu Enda resah itu bagaimana caranya membuat siswa kelas 11 antusias belajar bahasa Inggris yang berfokus pada usaha layanan wisata. Jadi kan bahasa Inggris kan susah gitu. Anak bilang bahasa Inggris susah. Apalagi ini kurikulumnya baru. Sehingga dia harus fokusnya ke konsentrasi kalian. Jadi sudah susah, apalagi ini mengaitkan antara bahasa Inggris dengan pariwisata. Jadi anaknya mungkin kurang antusias. Jadi satu saja itu sudah susah bahasa Inggris, sekarang akan dikaitkan dengan yang lainnya. Betul, ya. Jadi yang double gitu. Betul. Lalu apa yang Bu Enda harapkan nanti dari percakapan kita hari ini? Harapan saya ngobrol dengan panjenengan ini Bu, saya bisa menemukan semacam solusi dari keresahan saya yang saya hadapi, bagaimana membangun antusias siswa untuk belajar bahasa Inggris, lebih-lebih fokus pada kejuruan dia dalam usaha lalu wisata. Seperti itu Bu. Jadi di sini Bu Enda mengharapkan setelah percakapan ini anak nanti bisa fokus dan lebih antusias dalam belajar bahasa Inggris, khususnya usaha layanan wisata. Menurut Bu Enda sendiri ini bagaimana cara ideal itu supaya dapat mencapai hal tersebut? Idealnya gitu, Ya. Idealnya itu kalau menurut saya yang pertama adalah yang jelas MA-nya Bu, modul ajarnya itu berarti harus sesuai dengan bahasa Inggris untuk pariwisata begitu. Membreakdown CP-nya menjadi ATP, kemudian membuat modul ajarnya itu ya memang bahasa Inggrisnya untuk anak-anak pariwisata. Kemudian referensinya sesuai gitu. Terus apalagi nih yang jelas ini kesimpulannya berarti bahasa Inggrisnya sesuai dengan kebutuhan anak pariwisata. Gitu Bu idealnya. Jadi pembelajarannya ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan siswa supaya bisa membuat mereka lebih antusias. Jadi Bu Enda akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Jadi kalau berkaitan dengan materinya saya akan menerapkan berdiferensiasi, berarti sesuai dengan kebutuhan dia, kaitannya dengan pariwisata, kemudian dari gaya belajar dia, kemudian media-medianya juga saya usahakan sesuai dengan minatnya siswa gitu ya. Kemudian kalau dari untuk antusiasnya Bu, nah ini yang ingin dibangun supaya anak antusias mau belajar bahasa Inggris gitu, antusias, semangat gitu Bu. Jadi misalkan kenyataannya itu sekarang proses pembelajarannya itu sudah dilaksanakan dan dibandingkan dengan situasi ideal itu harapannya itu
nanti kalau dinyatakan dalam posisi angka 1 sampai 10, posisi sekarang yang Bu Endah rasakan itu berada di angka berapa ya? Jadi kalau sekarang yang sudah berlangsung ini kan sudah bulan Agustus September begitu, dengan ideal yang seperti saya aturkan panjenengan baik di diferensiasinya maupun antusias siswanya, kalau di level itu ya kisaran mungkin kalau di rata-rata kelasnya itu di kisaran 7. Cuma kalau di siswa-siswanya itu berbeda-beda, jadi mungkin ada yang dia antusias untuk belajar bahasa Inggris meskipun fokusnya nanti tetap hanya ke pariwisata, ada yang antusias itu ya 8 seperti itu, ada yang kurang antusias bisa sampai 6, jadi bervariatif, cuma di rata-ratanya itu 7 begitu. Jadi di sini saya lihat angka levelnya bervariasi. 6 untuk yang minatnya kurang, 7 dan 8. Jadi paling tinggi 8 itu. Jadi nanti dari posisi skala 6, 7 dan 8, karena tadi alasan yang Bu Endah utarakan tadi, keinginannya Bu Endah itu berada di level berapa? Berada di level berapa ya? Yang 8 mungkin bisa meningkat jadi 9 seperti itu, yang 6 dan 7 bisa meningkat ke paling tidak 8, jadi tidak harus 100% sih. Jadi mereka memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris bagus dan antusias kaitannya dengan bahasa Inggris untuk pariwisata. Itulah Bu yang penekannya, karena memang harus fokus ke pariwisata gitu, tidak bahasa Inggris umum. Ya, betul sekali. Ya, itu harus fokus, jadi ingin dinaikkan ke level 8 ya. Jadi tadi yang menyebabkan mereka itu sampai seperti yang Ibu ceritakan itu penyebabnya apa ya Bu? Ini ya, kurang antusias begitu ya. Kalau dari pengamatan saya, kenapa mereka kurang antusias itu mungkin ini, mereka merasa bahasa Inggris susah, kemudian dan sekarang harus fokus ke bahasa Inggris khusus special purpose gitu ya untuk pariwisata, mereka kurang enjoy. Jadi mereka masih, apakah saya bisa? Kayaknya kok susah ya mengkaitkan antara bahasa Inggris dengan pariwisataan gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya, saya rasa itu mereka, jadi ketakutan mereka sendiri sebetulnya. Apakah saya bisa paham? Jadi penyebabnya itu karena kurang adanya situasi yang membuat mereka enjoy. Mereka kurang enjoy karena beranggapan kalau bahasa Inggris itu susah, apalagi sekarang itu harus difokuskan ke konsentrasi mereka yaitu ke layanan usaha layanan wisata. Jadi nanti mereka beranggapan malah tambah susah ya. Nah, lalu apakah Bu Endah sudah pernah melakukan upaya untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi itu tadi? Pernah nggak ya ada upaya yang sudah dilakukan? Upaya gitu. Jadi sudah kami upayakan Bu. Jadi di antara guru-guru bahasa Inggris itu sama guru kejuruan. Jadi yang pertama itu kami menganalisis CP-nya dulu, capaiannya dulu yang bahasa Inggris. Kemudian dari CP itu saya lontarkan ke pihak jurusan. Jadi ke kompetensi kaliannya. Jadi saya ketemu ketua jurusannya, saya ketemu guru mapel-mapel yang ada di jurusan pariwisata. Kita diskusi kemudian berkaitan dengan kebutuhannya, apa yang bisa saya bantu dari bahasa Inggris untuk teman-teman yang ada di pariwisata dan siswa yang ada di pariwisata. Setelah ketemu bahwa mereka butuhnya adalah misalnya kayak mereka harus lancar dalam guiding, mereka harus mampu reservasi hotel atau tiketing dalam bahasa Inggris. Setelah itu kemudian saya mencoba menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan ATP-nya dulu. Jadi memodifikasi itu. Selanjutnya setelah saya tahu itu, oke deh, ini berarti saya harus butuh referensi buku-buku yang berkaitan bahasa Inggris dengan pariwisata. Dan selanjutnya setelah itu ya kami, ini OTW Bu, jadi sudah kita mulai, cuma belum selesai sepenuhnya, kita sudah mulai untuk membuat rujukan. Itu yang sudah saya lakukan. Saya melihat Bu Endah sudah upayanya itu sudah sangat bagus ya Bu. Lalu
berkaitan dengan mengembangkan antusias belajar siswa. Adakah upaya lain yang Ibu lakukan atau rencana lain selain upaya lain? Jadi kalau kami sudah berusaha sampai ke dari CP sampai ke modul ajar. Upaya lain untuk menumbuhkan antusias ini ya materinya saya coba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi. Kemudian saya bikin konten-konten materi yang beragam, bervariasi. Kemudian teksnya juga saya sesuaikan dengan minatnya. Kemudian ini Bu, ya sudah mulai ada antusias. Cuma untuk memaintain itu, untuk biar tetap antusias seperti itu Bu. Jadi saya sudah mengintegrasikan PSE sudah. Di awal pembelajaran saya berikan video motivasi begitu berkaitan dengan orang yang memiliki orang yang sukses itu ternyata di periode masing-masing. Jadi saya menekankan bahwa Anda pun bisa sukses begitu. Jadi ada motivasi seperti itu Bu di video motivasi. Kemudian saya juga sudah menerapkan model tutor sebaya pada saat pembelajaran. Itu yang sudah saya terapkan. tadi yang sudah Bu Indah sampaikan, adakah rencana lain yang akan Ibu coba lakukan selain yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jadi kalau tadi saya sudah berusaha untuk memanage sosial emosional siswa dengan video motivasi, kemudian ada tutor sebaya seperti itu. Jadi saya punya angan-angan ini, saya punya rencana lain yaitu untuk memanage antusias siswa dalam pelajaran bahasa Inggris khususnya pariwisata. Itu saya merencanakan untuk mini project. Jadi mini projectnya itu adalah membuat vlog tentang destinasi tempat wisata khususnya yang ada di Pati begitu Bu. Kemudian di mini project ini saya akan berencana untuk mengajak kolaborasi guru mapel yang ada di pariwisata, khususnya yang guru mapel guiding pemandu pariwisata. Jadi menarik sekali akan melakukan mini project. Untuk itu kira-kira ukuran keberhasilannya nanti setelah upaya-upaya yang dilakukan itu seperti apa ya? Oke, ukuran keberhasilan yang saya harapkan nanti adalah di mana ketika siswa itu merasa antusias begitu dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris, mereka mulai enjoy, tidak ada keresahan dan ketakutan bahwa bahasa Inggris itu susah, apalagi kalau dihubungkan dengan pariwisata. Jadi mereka mulai menikmati bahasa Inggris. Tadi Ibu sudah menyampaikan ukuran keberhasilan. Selanjutnya apa komitmen Bu Eza terhadap upaya yang akan Ibu lakukan? Komitmen tentang apa yang akan saya lakukan berkaitan dengan rencana tadi nggak Bu? Jadi ini kan proses belajarnya sudah berlangsung, tinggal mengeksekusi rencana aslinya, rencana aksinya ini nanti. Jadi saya perkirakan itu mereka akan membuat mini project dalam waktu 1 bulan dulu. 1 bulan nanti vlog untuk destinasi wisatanya sudah jadi. Namun ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui, antaranya yaitu membuat semacam time schedule gitu. Kemudian merancang dulu nih saya mau ngapain kalau mau bikin vlog gitu. Kemudian mereka mulai melakukan praktek, kemudian melakukan proses editing untuk vlog, kemudian mereka mereview dulu Bu vlognya ketika sudah jadi, direview dulu layak nggak ini kalau ditampilkan ke media sosial. Kemudian baru endingnya vlognya sudah bagus, kemudian siap untuk diupload. Ya kalau itu dihitung dari sekian sampai 1 bulan ke depan, berarti saya harus mulainya ya minggu depan Bu untuk sharing ada plan rencana project. Jadi minggu depan insya Allah akan saya mulai share ke siswa. Jadi sama waktu itu jadi lalu kurang lebih 1 bulan itu nanti
projectnya jadi Bu. Betul. Jadi saya kok sudah tidak sabar menunggu hasil dari keberhasilan Bu Endah dan juga hasil video mini vlog tadi. Nah, lalu setelah kita berbincang-bincang dari tadi ini ya Bu ya, apa yang sudah Bu Endah dapatkan dari awal tadi saya tidak baca bidang burung sampai tadi semangatnya Bu Endah untuk menceritakan pembuatan mini vlog, apa yang sudah itu? Oke Bu, jadi kalau tadi saya ketemu panjenengan di awal itu saya merasa resah gitu, kira-kira harus apa sih saya gitu. Setelah saya ngobrol dengan panjenengan, kemudian saya sharing ide-ide saya, kemudian membicarakan rencana aksi nantinya begitu, plus mendapat penguatan dari panjenengan begitu, saya merasa ya kayaknya bisa kok. Untuk bahasa Inggris kemudian difokuskan pada usaha layanan wisata itu bisa, dan sudah plong begitu Bu, jadi tercerahkan gitu. Bagus sekali ya Bu Endah tadi cerita yang akan Ibu rencanakan masih ada idenya dari bahasa Inggris yang dianggap susah, apalagi nanti akan diintegrasikan ke layanan usaha wisata. Jadi di sini saya simpulkan dari pembicaraan kali ini itu untuk menumbuh kembangkan antusias siswa dalam belajar bahasa Inggris itu Bu Endah sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga PSE, pembelajaran sosial emosional melalui video motivasi tadi ya Bu ya. Dan juga kedepannya Bu Endah memiliki rencana untuk membuat mini project vlog destinasi wisata Kota Pati. Ya, sangat menarik sekali Bu. Selanjutnya itu bagaimana perasaan Bu Endah setelah perbincangan kita? Plong Bu. Jadi oke, ini yang ingin saya terapkan ke siswa gitu ya, semoga mereka antusias, dan harapannya dengan vlog ini kan lagi zamannya anak-anak sekarang. Jadi harapannya mereka ya antusias untuk belajar bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan. Hari ini plong sekali. Terima kasih Bu Retno sudah mau mendengar keluh kesah saya. Saya sendiri juga tidak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya tentang keberhasilan dari rencana Bu Endah, dan itu juga saya menunggu kabar selanjutnya, kabar baiknya kita bisa bincang-bincang seperti ini lagi ya Bu ya. Lalu saya juga mendoakan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya nanti siswa motivasinya lebih meningkat, terutama bahasa Inggris dalam layanan usaha layanan wisata, karena mengingat waktu kita sudah agak cukup ya Bu ya. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Cukup Bu, cukup banyak kayaknya sharing. Tinggal ini nih saya bagaimana nih untuk menyelesaikan rencana aksi atau melaksanakan. Terima kasih sangat. Ya, saya dari cerita sudah sangat antusias, apalagi nanti eksekusinya ya Bu. Semoga berjalan dengan lancar, siswanya semakin termotivasi untuk bahasa Inggris, dan Bu Endah pasti bisa membuktikan kalau bahasa Inggris itu menyenangkan. Semoga Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya tunggu cerita selanjutnya. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Maria. Tadi kan Bu Retno sudah melakukan praktik coaching ya dengan Bu Endah deh. Nah, tadi untuk proses praktik coaching tadi, kemudian sebelum melakukan praktik coaching kan kita ada pertemuan dalam pra-observasi ya Bu. Di sana Bu Retno juga sudah menyampaikan indikator ketercapaian dalam praktik coaching. Kemudian Bu Retno juga sudah melakukan praktik coaching tersebut. Nah, menurut Bu Retno, apakah dalam praktik coaching tersebut indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan oleh Bu Retno itu sudah tercapai atau belum? Terima kasih Bu Maria. Jadi yang sudah saya lakukan praktek coaching bersama Bu Endah, saya sudah bisa menemukan ide-ide dan alternatif rencana dari Bu
Indah dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa, juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Bu Indah sudah dapat menemukan cara bagaimana menumbuhkan semuanya itu, dan juga di sini saya melihat rencana aksinya sudah bagus, dan juga Bu Indah juga menyampaikan bagaimana tindak lanjut dari rencana beliau, dan juga Bu Indah juga sudah bertanggung jawab sebagai guru bahasa Inggris dalam menerapkan pembelajaran yang didapat dengan baik. Terima kasih. Catatan-catatan selama proses praktik coaching itu saya berharap juga bisa membawa manfaat juga untuk Bu Retno, pun sebetulnya juga membawa manfaat untuk saya. Nah, untuk berikutnya Bu, di sini saya akan menyampaikan catatan hasil praktik coachingnya Bu Retno bersama dengan Bu Indah tadi berbasis dengan data. Sebelumnya pada praobservasi jenengan itu kan menyampaikan rubrik penilaian ya, terkait dengan bahwa dalam praktik coaching itu penggunaan alur data, kemudian menggunakan prinsip rasa, kemudian ada prinsip coaching mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif dan penggalian potensi. Nah, di sini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang harapannya catatan saya ini ya itu bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian saya bisa fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Retno. Izinkan saya membaca ya Bu ya. Di sini untuk kesesuaian dengan alur cerita Bu, untuk yang pertama tujuan, saya melihat bahwa Bu Retno itu pada bagian pembukaan sudah mengajukan pertanyaan ya, jadi sudah mengajukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut mengarah pada tujuan sesi coaching ya, berarti sudah ada di sana, dan pertanyaan tersebut itu bisa memperjelas arah proses coaching berlangsung, jadi tidak melebar-lebar kemana-mana gitu guys. Kemudian untuk yang kedua, identifikasi, di sini saya melihat juga bahwa Bu Retno itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi potensi dari Bu Indah. Gitu. Nanti kalau misalnya nanti ada saya yang kelewatan, saya mohon dirinya gitu. Kemudian di situ juga pertanyaannya itu sudah mengarah pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Indah sebagai coaching gitu. Kemudian lebih jauh lagi juga Bu Retno mampu menggali potensi Bu Indah untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul, ya, menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kemudian di sini juga Bu Retno mampu memberikan umpan balik berupa penguatan, ya. Tadi ada beberapa kalimat suportif yang diberikan kepada Bu Indah selaku coaching. Kemudian yang berikutnya pada rencana aksi gitu. Di sini pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh Bu Retno juga sudah mampu mengarahkan Bu Indah itu untuk melakukan rencana aksi ya. Kemudian selain rencana aksi juga Bu Retno tadi juga memberikan umpan balik ya, memberikan umpan balik terhadap respon yang diberikan oleh Bu Indah. Lalu untuk yang terakhir, tanggung jawab, Bu Retno juga sudah mampu, tadi sudah sempat saya melihat bahwa Bu Retno mampu mengarahkan Bu Indah untuk membuat komitmen untuk melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi. Nah ini istilahnya kayak sudah sampai pada tataran solusi dan bahkan sampai ke reflektif nggak. Kemudian kalau untuk prinsip rasa, kalau tadi Tirta sudah, lalu untuk rasa yang pertama tadi yang resip, bahwa membangun suasana dalam coaching itu membangun suasana yang setara. Tadi saya melihat bahwa Bu Retno dengan sudah membangun suasana bahwa Bu Retno dan Bu Indah itu setara. Kemudian yang berikutnya dalam proses coaching tadi saya melihat bahwa
ekspresi yang diberikan Bu Retno itu ada anggukan dan ada oke, dan sempat memberikan jeda bagi Bu Endah untuk berpikir. Nah itu saya rasa Bu Retno sudah memberikan appreciate terhadap Bu Endah. Kemudian Bu Retno juga memberikan summarize atau rangkuman terhadap respon yang diberikan oleh Bu Endah ya. Kemudian tadi juga beberapa kali Bu Retno juga mengkonfirmasi, jadi tidak ada asumsi dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang Bu Retno sampaikan juga mampu membawa atau mampu menuntun Bu Endah untuk bisa sampai pada tataran tidak hanya ide tapi sudah bisa sampai solusi dan reflektif. Gitu ya Bu ya. Saya rasa praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Retno itu sudah berjalan dengan baik. Ya, saya apresiasi gitu ya, sudah sesuai dengan alur tirta, rasanya juga sudah ada. Kemudian untuk kedepannya nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Retno kembangkan untuk kedepannya nanti? Ya, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan tentang pembelajaran sosial emosional. Karena saya di sini melihat PSE itu sangat penting ya, apalagi kita harus bisa mengenali karakter-karakter peserta didik kita. Jadi nanti sebagai guru kita juga harus tetap menerapkan dan mengintegrasikannya di dalam pembelajaran. Jadi tentang PSE itu juga tidak harus tugasnya seorang guru BK. Kita sebagai guru kelas maupun guru mapel juga harus tetap memperhatikan PSE dalam pembelajaran di kelas. Baik, bagus sekali Bu. Saya juga tetap dengan PSE ya. Semoga pada coaching-coaching berikutnya tidak hanya Bu Retno mungkin ya, mungkin guru-guru yang lain dan juga saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi, baik, sepertinya saya akhiri diskusi kita kali ini. Semoga apa yang Bu Retno rencanakan dapat terlaksana dengan baik, dan saya juga ingin mendengar kabar selanjutnya mengenai rencana tindak lanjutnya Bu Retno nanti. Ya, apa di Bu Maria, terima kasih Bu Maria untuk hasil yang telah Bu Maria amati dari praktek coaching saya bersama Bu Endah. Ya. Terima kasih banyak Bu Maria. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Endah hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ya itu resah-resah sedikit. Kenapa Ibu kok seperti lagu resah-resah Fania Krisya? Iya, ini mau ada coaching dengan Bu Maria. Itu saya belum tahu nih apa yang kira-kira diutarakan, tapi kayaknya seputar supervisi akademik nanti. Jadi apa yang harus saya persiapkan itu loh Bu. Jadi mungkin detailnya bagaimana sebagai seorang coach gitu Bu. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang persiapan Bu Endah untuk melaksanakan coaching kepada Bu Maria. Apakah di sini sebelumnya kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Bu ya? Jadi dari kegiatan praobservasi ini, apakah Bu Endah, yang ingin saya tanyakan, apakah Bu Endah sudah mempersiapkan rubrik penilaian? Rubrik penilaian untuk proses coaching nanti ya. Okay. Kalau rubrik penilaian itu yang pertama adalah yang jelas sesuai dengan prinsip coaching Bu. Jadi yang pertama berkaitan dengan kemitraan, kemudian adanya proses kreatif seperti itu. Yang berikutnya adalah penggalian potensi ide-ide kreatif dari coaching nanti dari Bu Maria begitu. Kemudian tidak lupa juga yang jelas pada coaching nanti saya akan mencoba menerapkan alur tirta, jadi dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian penggalian ide-ide kreatif seperti itu, kemudian rencana aksi. Dan tidak lupa juga akan menerapkan mendengarkan dengan aktif dengan rasa seperti itu. Jadi itu tadi rubrik penilaian yang sudah dipersiapkan tentang tirta. Jadi
di kemitraan bersama Bu Maria J. dan menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan apa yang Bu Maria sampaikan. Siap. J. Jadi dari rubrik penilaian itu tadi, saya pikir rubriknya juga sudah lengkap. Selanjutnya, kompetensi apa nanti yang dalam coaching yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi dalam coaching yang akan saya kembangkan nanti yang jelas sesuai dengan profil tahu, mungkin lebih dititikkan pada cara menggali ide kreatif melalui pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian untuk mendengarkan dengan aktif yaitu dengan rasa, jadi kita mulai receive kan sejajar begitu, kemudian ask menanyakan untuk menggali ide kreatif, kemudian ada summarize, kemudian yang ketiga ada apresiasi betul. Ya. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti alur baik itu menggali ide-ide, pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh ya Bu, dan juga rasa. Betul. Selanjutnya Ibu, setelah kompetensi yang akan Ibu kembangkan, bisa Ibu memberikan gambaran pada saya kompetensi yang secara spesifik yang akan Ibu observasi pada coaching. Oke, baik. Karena ini nanti berkaitan dengan supervisi akademik pada saat observasi itu, jadi kompetensi yang lebih spesifik nanti itu berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang jelas nanti mungkin bisa terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini nanti spesifiknya akan mengintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional. Diferensiasi sama sosial emosional. Selanjutnya dari kompetensi spesifik tadi bisa Ibu sampaikan indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Indikator ketercapaian dari proses coaching itu sendiri, apabila nanti dalam proses coaching saya dapat membantu Bu Maria nanti untuk menemukan ide-ide kreatif dari pertanyaan-pertanyaan saya, kemudian dari ide kreatif itu juga akan muncul semacam rencana aksi begitu, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan rencana kapan akan dilaksanakan rencana aksi tersebut. Yang jelas nanti tetap tujuan endingnya dari ide kreatif rencana aksi itu tetap bertujuan untuk pembelajaran yang berpihak pada siswa. Begitu. Jadi indikatornya tadi ide-ide kreatif, rencana-rencana aksi, dan juga mungkin tindak lanjut dan refleksinya gitu. Betul, kurang itu Bu, tindak lanjut dan refleksi tadi. Terima kasih sudah dilengkapi Bu. Jadi itu tadi yang sudah Ibu sampaikan. Di sini saya melihat Bu Endah sudah benar-benar mempersiapkan untuk nanti melaksanakan coaching bersama Bu Maria. Saya mendoakan supaya nanti proses coaching berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai dalam coaching tersebut bisa tercapai ya Bu. Amin. Dan saya melihat ini antusias dan semangat Bu Endah ya. Semoga ini Bu nanti berjalan dengan lancar untuk proses coaching saya dengan Bu Maria. Terima kasih Bu Retno. Dan saya tunggu kabar baiknya dari proses coaching bersama Bu Maria ya Bu. Saya tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih Bu Retno. Good luck untuk Bu Endah. Sukses. Amin. Oke, selamat siang Bu Maria. Selamat siang. Kenapa ini kayaknya lagi gloomy? Iya Ibu, saya tuh kalau ketawa banyak tuh malah lagi ada masalah. Aneh ya Bu ya. Kalau ketawanya banyak tuh malah saya tuh kayak ada permasalahan gitu. Kelihatan lagi gelisah. Iya Bu. Ini saya tuh sebetulnya mau mengajak Bu Endah untuk saya tuh mau mudorasa Siap. terkait tentang ini pembelajaran di kelas saya. Oke, siap. Semoga nanti setelah kita ngobrol
Oh, gandeng, harapannya ya panjenengan bisa percaya. Ya. Oke Bu Maria, nanti kira-kira nih dari pembicaraan kita saat ini nanti kira-kira Bu Maria ingin mendapatkan apa? Gini Bu, saya tuh ingin mendapatkan ide segar, ya tidak hanya sekedar ide sih, saya ingin juga bisa mempraktekkan ide tersebut terkait dengan bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembelajaran di kelas saya, terutama ketika pada saat pergantian kelas. Oke, jadi panjenengan pengen menciptakan kondisi yang kondusif, apalagi pada saat pergantian kelas begitu. Ya seperti itu. Situasinya ini bagaimana sekarang ini? Apakah tidak kondusif atau bagaimana? Coba ceritakan. Jadi tuh gini Bu, jadi setelah terutama nih setelah pelajaran olahraga ya kan, kalau pelajaran olahraga kan di lapangan ya Bu ya. Nah anak-anak itu kan dari yang di kelas pakai baju OSIS atau baju biasa, kemudian mereka salin pakai baju olahraga, kemudian olahraga, habis itu kan mereka harus salin lagi pakai baju OSIS. Nah kadang itu mereka itu sudah saatnya saya pelajaran masuk ke materi pelajaran biologi, anak-anak tuh belum ada di kelas, jadi kadang kosong kelas, paling ada anak tuh 1-2 anak. Saya tanya ke mereka, loh pada kemana? Pada ke kantin Bu. Loh, padahal itu kan sudah jam saya ya. Sudah jam saya. Loh malah di kantin kepiye. Nah terus kadang kalau agak sudah molor nih 20 menit, tiba-tiba anak masuk satu persatu. Itu masih sambil bawa makanan. Ada juga anak tuh bawa soto Bu. Masuk ke kelas. Masuk ke kelas tuh bawa soto. Sampai saya tuh siang saya juga lapar ya Bu ya, saya juga lapar. Nah, untuk bisa membangun suasana peralihan antara olahraga ke biologi itu loh, minta ampun, energi yang harus saya gunakan untuk memfokuskan kembali anak-anak, sehingga anak-anak bisa fokus kembali ke pelajaran, fokus ke pelajaran biologi, apalagi pelajaran di dalam kelas ya. Itu bagi saya itu tantangan. Belum lagi nanti biar anak senang pelajaran di saya, karena sebelumnya sudah senang di luar, tiba-tiba masuk di kelas kan grafik senangnya turun. Oke, tadi jadi cerita tadi sampai molor waktunya kerja panjenengan, mereka masih asik. Kira-kira yang mempengaruhi apa itu ya? Kalau saya lihat, kalau ke kantin itu pasti lapar. Begitu ya? Pasti lapar itu saya. Kemudian ini karena awalnya pasti mereka lelah, haus dan mendekati jam istirahat siang itu kan biasanya pada makan siang ngoten nggih. Nah, jadi saya merasa ini anak-anak mesti pada capek, kemudian udah capek terus lapar lagi. Makanya yang didatengin nomor 1 tuh bukan kelas saya tapi kantin. Ya jadi saya sadar ya memang kalau lapar tuh ya harus dipenuhi. Jadi kan kalau pas pelajaran CGP dulu kan saya kan dapat materi bahwa anak itu butuh kebutuhan dasar, salah satunya itu survival ya. Terus saya sadar ya sudah, tapi gimana setelah mereka terpenuhi survivalnya, balik ke sayanya ini loh yang jadi itu persoalan saya. Tadi itu nggih, penyebabnya mereka mungkin lelah, lapar. Terus ini nih, dari situasi itu kemudian kira-kira apa yang sebetulnya panjenengan inginkan? Saya itu sangat menginginkan anak itu tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi bisa fokus ke dalam pembelajaran saya. Jadi pembelajaran saya itu pada akhirnya bisa kondusif, kemudian anak itu enjoy dengan pelajaran saya meskipun ada perpindahan dari yang semula di luar kelas jadi di dalam kelas. Jadi tadi situasi yang diinginkan mereka dapat fokus kembali. Ya. Menurut Bu Maria, untuk bisa terwujud kelas yang kondusif, mereka bisa fokus meskipun habis dari olahraga tadi terus kemudian masuk ke kelas Bu Maria biologi seperti itu. Kira-kira apa yang membuat mereka bisa fokus? Kalau saya sih ada idenya begini. Kemarin kan saya dapat materi di CGP mengenai
pembelajaran sosial emosional. Betul. Dan di dalam pembelajaran sosial emosional ini salah satunya adalah menerapkan teknik stop. Jadi ada berhenti sejenak, kemudian menarik napas, kemudian mencoba mengamati, kemudian ketika sudah selesai maka kita bisa melanjutkan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam proses stop ini mungkin nanti akan saya selingi dengan lagu-lagu yang instrumental. Mungkin nanti juga ditambah dengan sesi grounding gitu. Kemudian setelah selesai nanti anak-anak akan saya ajak untuk kuis singkat secara lisan mengenai materi biologi. Tidak perlu yang soal susah-susah gitu, enggak, tapi kayak kuis singkat yang ringan yang tadi kan pengennya ke situ ya, untuk mengembalikan fokus mereka. Kemudian kenyataan yang ada nih sekarang ini dengan usaha mengembalikan fokus sama apa yang ingin panjenengan lakukan, itu kalau di rank itu yang sekarang ini ada di level berapa untuk mencapai ke keinginan panjenengan rencana? Kalau sebelum ini kan saya kan belum melakukan teknik stop gitu, saya belum melakukan teknik stop, jadi saya menemukan fenomena ini. Nah, kalau kondisi sekarang itu saya berada pada skala 6. Skala 6. Ingin mencapainya sampai sekarang 8 dulu, 8. Itu tantangan besar itu. Kalau saya jadi anak, posisi saya hore-hore di lapangan, tiba-tiba masuk ke dalam kelas, ya pasti bangunnya dulu ngangkat tinggi. Jadi saya tidak mau yang langsung jebret angkat tinggi, tidak berani. Menurut panjenengan kekuatan apa yang panjenengan miliki begitu untuk mencapai tujuan dari rencana panjenengan tersebut? Untuk bisa mengembalikan kondisi agar kondusif di dalam kelas. Saya tuh merasa beruntung bahwa saya itu mendapatkan materi mengenai pembelajaran sosial emosional CGP. Ya, makanya saya wah, karena saya dapat ini nih, saya akan aplikasikan ke kelas saya. Makanya berarti kita sudah punya ilmunya, tinggal nanti diaplikasikan. Terus ada nggak sih hambatan atau gangguan untuk melaksanakan rencana tadi, untuk membuat fokusnya? Karena PSE ini kan sebetulnya hal yang baru untuk saya, Ibu. Karena selama ini saya memahami bahwa sosial emosional itu dihandle guru BK. Ternyata saya guru biologi juga bisa mengimplementasikan PSE di dalam kelas saya. Nah, karena ini adalah hal yang baru, maka mungkin hambatannya itu saya butuh waktu lebih lama. Kalau BK mungkin bisa satset ya, tapi kalau saya itu butuh waktu agak lama untuk bisa mengimplementasikan PSE di pembelajarannya saya. Tadi berarti bagaimana untuk mengintegrasikan apa RPP-nya, memodifikasi lagi gitu ya. Oke. Menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalkan hambatan yang tadi yang muncul tadi apa kira-kira? Jadi karena saya itu kan masih baru mengenai pembelajaran sosial emosional, sedangkan guru BK itu kan sudah familiar dengan ini. Memang bidangnya. Ya memang bidangnya itu. Maka saya kalau saya sendiri pasti waktunya lebih lama. Maka saya mencoba untuk mengajak berkolaborasi, mengajak Jawa terutama guru BK untuk membantu saya mengimplementasi PSE di dalam RPP. Jadi biar materi biologi tersampaikan, sosial emosionalnya juga tersampaikan. Seperti itu. Rencana yang panjenengan lakukan? Kalau rencananya ini tadi ada banyak waktu saya di CGP itu kan ada banyak metode untuk mindfulness gitu untuk mindfulness untuk mengembalikan fokus untuk belajar anak. Nah, salah satunya saya mau ambil yang teknik stopnya itu. Ya, teknik stopnya itu. Jadi anak-anak saya ajak untuk berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas panjang, mengembuskan, begitu nanti ada metode kalau di saya, kalau meditasi ala saya itu
ngambil nafas 7 detik, kemudian tahan 4 detik, lalu hembuskan 8 detik. Itu kalau di saya untuk yang mengambil nafas. Kemudian nanti mengobservasi di dalam pikirannya mereka tuh sedang memikirkan apa gitu dan sebagainya. Lalu kalau sudah selesai kita bisa masuk ke materi. Lalu setelah itu ketika menjalankan stop itu saya akan putarkan lagu-lagu instrumental. Jadi panjenengan nanti akan menerapkan metode stop, mindfulness begitu ya. Oke. Kira-kira kriteria apa ya? Kriteria keberhasilan dari rencana panjenengan ini atau indikator keberhasilan apabila apa gitu? Kalau saya melihat kalau misalnya apakah pembelajaran metode yang saya berikan ini tercapai atau tidak dari mananya ini tercapai atau tidak itu fokus pembelajaran. Jadi anak-anak itu menjadi lebih fokus dengan pembelajaran dan harapannya ya Bu, ini harapannya on time gitu maksudnya, nggak molor-molor lagi karena mereka tahu wah kalau mau pelajarannya kuliah nanti mau diajarin. Oke, ya siapa menyenangkan sekali. Saya jadi muridnya juga senang ya belajar mindfulness dulu. Oke Bu Ria, setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi ya, kira-kira ini apa yang akan dilakukan panjenengan setelah sesi coaching kita ini nanti selesai gitu? Saya akan membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang nanti juga kolaborasi dengan guru atau metode. Ada target pelaksanaan? Ada. Saya rencananya ini selama 1 minggu ini itu menyusun RPP kerjasama dengan BK mengenai teknik stop, kemudian lagu-lagu instrumental yang nanti dipilih, kemudian pada pertemuan biologi berikutnya kan jaraknya kan 1 minggu nanti, jadi bisa saya langsung eksekusi di kampus. 1 minggu berarti? Iya, 1 minggu. Ya sabar ini saya lihat kampusnya lagi. Iya, pasti akan happy, antusias gitu. Jadi begitu Bu Maria, saya tunggu eksekusinya. Panjenengan tadi menajatkan 1 minggu. Nanti setelahnya saya pengen mendengar gitu ya, mendengar hasilnya seperti apa. Iya. Oke. Tadi kalau saya tidak salah, saya mendengar bahwa panjenengan akan mengajak guru BK untuk berkolaborasi. Iya. Ya. Lebih mudah Bu saya mengintegrasikan PSI. Oke, siap. Jadi keren ini komitmennya akan mengeksekusi stop tadi. Ya. Oke, targetnya dalam 1 minggu. Ya. Sebelumnya sudah akan ngobrol dulu dengan guru BK Ya. untuk berkolaborasi. Oke, pertanyaan terakhir ini. Apa yang kira-kira bisa kita simpulkan dari sesi ini? Saya tuh merasa awalnya tuh ya emosi ya apa nih bawa sopo dirasa ya apa nih terus dari diskusi kita saya merasa saya jadi tercerahkan. Ternyata apa yang saya dapatkan di CGP itu bisa saya implementasikan, bentuknya ya tadi penerapan mindfulness dengan teknik stop ternyata bisa mengembalikan kondisi kelas menjadi lebih kondusif pasca pergantian pelajaran olahraga masuk ke pelajaran biologi. Keren, Jadi semoga ini harapan saya panjenengan dapat melakukan mengeksekusinya yang tidak ada kendala gitu ya, dapat kembalikan fokus anak-anak kembali di pergantian jam supaya ready untuk mengikuti biologi ya. Dan juga harapannya apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat tentunya, jadi sharing kita bermanfaat. Saya juga bisa menggali ide-ide baru juga dari panjenengan. Ada yang mau disampaikan lagi, Mama? Terima kasih Bu karena sudah menemani saya dan mampu menuntun saya untuk bisa lebih tercerahkan. Tadi kan kayak bendang itu bundet, sekarang sudah terurai. Oke Bu Maria, ini saya mohon maaf karena juga waktunya terbatas. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya, juga terima kasih panjenengan mau ngobrol dengan saya. Selamat siang Bu Eda. Selamat siang Bu. Kita bertemu lagi ya Bu ya. Tadi sebelumnya kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dalam
kegiatan pra-observasi gitu ya. Dan kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi. Tadi saya sudah mengamati jalannya coaching Bu Endah dengan Bu Maria, seru sekali ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin mengadakan pasca observasi. Tadi pada pra-observasi saya sudah menanyakan tentang penilaian yang Ibu buat untuk coaching bersama Bu Maria. Lalu di sini dari praktek coaching yang tadi Ibu sudah laksanakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan pada awal pertemuan kita tadi pada pra-observasi? Oke. Jadi tadi ketika saya melakukan coaching dengan Bu Maria, jadi sebelumnya kan harapan atau indikator yang ingin saya capai ketika coaching dengan Bu Maria sudah saya sempat atur ke panjenengan, bahwa indikatornya adalah nanti saya mampu untuk istilahnya menggali ide-ide kreatif dari Bu Maria seperti itu ya. Jadi setelah tadi saya melakukan coaching gitu, saya berusaha dan tadi juga sudah sesuai begitu, bahwa ide-ide atau alternatif dari Bu Maria tadi sudah muncul Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian Bu Maria juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut untuk dari ide-ide kreatifnya itu untuk dilakukan. Ini membuktikan bahwa beliau dari ide-ide tadi itu berusaha untuk mencari solusi begitu akan permasalahan yang dihadapi untuk menumbuhkan motivasi belajar atau semangat belajar dari siswanya. Kemudian kalau saya lihat dari tanggung jawab, Bu Maria juga sudah menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab dalam hal mengusahakan bagaimana siswa mau bersemangat lagi untuk belajar setelah ada jam pelajaran olahraga tadi ya, kalau di Bu Maria anak jadi kelihatan malas seperti itu. Jadi sudah ada usaha dari Bu Maria untuk itu. Jadi indikatornya itu yang saya rasa. Jadi sudah tercapai. Jadi sudah tercapai indikator yang diinginkan ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya yang berbasis data, yang mana catatan ini nanti bebas dari penilaian dan asumsi, dan akan fokus pada area yang akan dikembangkan. Jadi saya sampaikan catatan dari saya gitu, dan tolong nanti apabila ada yang kurang atau yang tidak sesuai bisa Ibu sampaikan. Tadi yang Ibu harapkan tentang kompetensinya itu menggunakan prinsip Tirta. Dari hasil pengamatan saya tadi tentang prinsip Tirta, yang pertama tujuan coaching. Jadi pada coaching bersama Bu Maria tadi, Bu Endah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana mengarah untuk memperjelas tujuan dari diadakannya coaching tersebut. Untuk selanjutnya pada identifikasi, di sini berdasarkan dari catatan saya, Bu Endah sudah mampu mengarahkan Bu Maria untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi dari Bu Maria, bagaimana beliau dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dari identifikasi tersebut, Bu Endah juga sudah memberikan umpan balik dari jawaban Bu Maria tersebut. Selanjutnya untuk rencana aksi, Bu Endah juga sudah mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang terarah, yang mana Bu Maria sudah bisa menyampaikan rencana aksinya dalam menyelesaikan masalahnya. Dan juga Bu Endah juga sudah memberikan umpan balik dan penguatan atas rencana aksi dari Bu Maria ya. Dan prinsip kita selanjutnya tanggung jawab. Nah, dari prinsip tanggung jawab ini, Bu Endah sudah bisa memberikan pertanyaan yang bisa membuat Bu Maria memberikan komitmennya terhadap Diulangi lagi yang
Ini tapi kan aku suami. Bagian yang tanggung jawab atau yang dari ya, rencana aksi aksinya tanggung jawab dulu aja. rencana aksi. Biar lengkap-lengkap. Kasih jeda dulu. Ya, di sini untuk catatan saya tentang rencana aksi, Bu Enda sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang terarah kepada Bu Maria sehingga Bu Maria dapat menyampaikan rencana aksinya atas permasalahan yang dihadapi. Dan juga dari rencana aksi tersebut, Bu Enda juga memberikan umpan balik terhadap jawaban atau rencana dari Bu Maria. Untuk selanjutnya tentang tanggung jawab, dalam tanggung jawab ini Bu Enda sudah mampu mengarahkan Bu Maria untuk dapat membuat komitmen perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi Bu Maria. Yang mana tadi ada anak setelah pembelajaran olahraga kurang begitu semangat lagi, dan Bu Maria sudah bisa memberikan komitmennya bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut. Itu tadi yang tentang prinsip lintas. Selanjutnya tadi juga Bu Enda menyinggung tentang rasa. Dari resip di sini Bu Enda sudah bisa membangun kemitraan bersama Bu Maria. Tidak ada asumsi, jadi sama sebagai mitra. Selanjutnya tentang aks itu berarti sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan dan menggali jawaban yang bisa memunculkan ide-ide kreatif dari Bu Maria. Selanjutnya adalah summarize. Jadi Bu Enda tadi juga bisa menyimpulkan secara garis besar atas cara-cara solusi yang Bu Maria sampaikan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, appreciate. Saya lihat tadi juga Bu Enda memberikan appreciate yang sangat bagus pada Bu Maria berupa anggukan, berupa kata-kata yang memotivasi, bagus, oke. Jadi itu tadi berdasarkan catatan saya, berdasarkan hasil pengamatan observasi saya. Untuk selanjutnya Bu, di sini sudah sesuai rubrik dan terus nih. Untuk selanjutnya, untuk coaching-coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching sesi-sesi selanjutnya? Oke, jadi tadi kalau dengan Bu Maria dalam proses coaching kita tadi, di sini beliau lebih menekankan pada PSE, pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi kan kasusnya anaknya setelah olahraga, kemudian belajar lagi kurang antusias. Harapannya yang ingin saya kembangkan lagi untuk next coaching berikutnya lagi adalah mungkin ini akan kita kolaborasi atau kita gabungkan, kita integrasikan. Jadi antara pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian proses PSE-nya include di dalamnya, bisa juga PSE ini diberikan tersendiri Bu. Jadi di antara serangkaian pembelajaran mungkin ada break, ada jeda, dan PSE ini muncul sendiri gitu, sehingga untuk mengembalikan lagi motivasi siswa. Itu yang ingin saya kembangkan untuk next coaching. Ya, sangat menarik ya Bu. Pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan PSE. Dengan PSE, mohon maaf, atau PSE ini nanti akan muncul sendiri berdiri sendiri. Sebenarnya sangat menarik. Saya jadi penasaran, tapi dari rasa penasaran itu saya dari yang sudah Ibu coaching bersama Bu Maria, saya sangat tertarik dan sangat mengapresiasi. Ternyata jalan coachingnya itu sangat berjalan dengan lancar dan baik, dan saya berharap nanti Ibu juga bisa menerapkan praktik coaching PSE dan terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Saya tunggu coaching selanjutnya Bu, saya tunggu cerita keberhasilan coaching selanjutnya. Nanti saya akan menghubungi panjenengan Bu kalau ada next coaching. Ya, semoga sukses untuk Linda. Terima kasih ya Bu. Kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sangat Bu.